Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema mengenal iklim di Indonesia. Ini menjadi pembelajaran kelas 3 bab kedua. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, di mana pada saat ini engkau tetap menyertai kami, walaupun kami masih belajar secara online, namun biarlah melalui video pembelajaran ini, anak-anak dimampukan untuk bisa mengerti materi dengan baik. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita akan literasi, yaitu membaca Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah ya, itu kurang T ya, Efrat. Oke? Baik. Nah, setelah kita literasi, kita masuk dalam materi kita tentang negeriku Indonesia. Anak-anak bisa buka bukunya ya. Negeriku Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya dan subur, serta memiliki keindahan alam yang luar biasa. Nah, ada lagu diawali dengan betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Jadi anak-anak bisa lihat nanti lagunya itu di YouTube, bisa sambil mendengarkan. Melalui lagu tersebut kita akan melihat bagaimana padang hijau yang terbentang luas dikelilingi oleh banyaknya lautan yang menghubungi pulau-pulau. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi manusia. Nah, kita bersyukur atas semua karya Tuhan. Kita bisa perhatikan secara geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini kalau kita lihat secara geografis dan astronomis. Nah, letak geografis dan astronomis inilah yang mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Apa saja iklim di Indonesia? Nah, kita bisa melihat iklim itu masih bisa musim, masih bisa kita lihat tropisnya, ada iklim lautnya. Ini hal-hal yang terbagi, iklim-iklim yang terbagi. Nah, ia sudah merancang segala sesuatunya baik adanya. Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Masih ingat nggak kisah Adam dan Hawa di Taman Eden? Dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14 tadi yang sudah kita baca. Literasi yang kita sudah baca tadi. Tuhan menata Taman Eden secara rinci dan teratur. Untuk apa? Tujuannya untuk kehidupan Adam dan Hawa, agar mereka lebih bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki. Serta Tuhan juga menciptakan seisi bumi sampai iklim dan cuaca. Itu Tuhan yang mengatur. Sudah sangat baik.
Lalu bagian B materinya, pengaruh iklim bagi manusia. Apa sih pengaruh iklim bagi manusia? Nah, Tuhan itu menciptakan iklim itu untuk memiliki manfaat yang penting bagi manusia, bagi binatang, dan bagi tumbuhan. Iklim di suatu negara atau wilayah itu mempengaruhi musim yang ada. Dan di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tetapi kalau di negara yang lain, itu ada 4 musim. Ada mereka mengalami musim dingin, ada mereka mengalami musim panas, ada 4 musim yang mereka alami. Tapi di Indonesia hanya kemarau dan hujan. Itu mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuhan. Nah, pernah nggak kamu berpikir, seandainya di Indonesia itu hanya ada 1 musim, apa sih yang akan terjadi? Nah, coba kita berimajinasi sejenak. Apa yang terjadi? Nah, mungkin akan terjadi bencana. Karena apa? Karena hanya 1 musim. Contohnya, bila hanya musim hujan saja, hujan terus menerus, setiap hari hujan terus menerus. Apa akibatnya? Maka akan mengakibatkan bencana banjir atau tanah longsor. Sehingga sudah sangat baik Tuhan menciptakan adanya musim hujan dan ada musim panas. Sehingga itu membuat keseimbangan alam terjadi. Nah, masih ingat gak cerita Nuh? Ketika Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari, 40 malam tanpa berhenti, sehingga menyebabkan bumi dipenuhi air. Wah, mau nggak kita mengalami hal ini? Oh, jangan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji ketika pada saat cerita Nuh, zaman Nuh, Tuhan sudah memberikan pelangi. Itu sebagai perjanjian bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal ini untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana seandainya jika hanya ada musim panas? Apa yang terjadi? Ayo. Iya, betul. Pepohonan akan layu dan mati. Kekeringan akan terjadi di mana-mana. Sehingga manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan itu akan sulit untuk bertahan hidup. Karena nggak ada air. Nah, anak-anak pernah mendengar kisah Nabi Elia saat Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Nah, di sini Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena di sana ada burung gagak yang akan membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang. Anak-anak bisa membaca cerita tentang kisah Nabi Elia ini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Anak-anak bisa baca di rumah nanti untuk bagaimana sih cerita Nabi Elia bagi yang belum pernah mendengarkan ceritanya. Nah, Elia pun bisa minum dari air yang mengalir di sungai itu. Padahal pada waktu itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Kekeringan yang dialami bangsa Israel itu merupakan bentuk hukuman Tuhan karena telah menyakiti hatinya Tuhan berulang-ulang kali. Nah, bagi anak-anak Miss yang sudah pernah melakukan pelanggaran, jangan sampai berulang kali ya. Karena ketika kita membuat pelanggaran pasti akan ada hukuman yang kita terima. Tuhan tidak membiarkan umat Israel mengalami penghukuman. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan baik, termasuk mengatur semua musim. Setiap musim terjadi secara bergantian sesuai dengan masanya. Jadi Tuhan sudah atur ini. Musim hujan itu 6 bulan. Musim panas itu 6 bulan. Sehingga di Indonesia kan ada 1 tahun, 12 bulan. Nah, melalui musim yang silih berganti ini, Tuhan mau memelihara makhluk ciptaannya. Baik itu manusia, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan. Tuhan mau
agar manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan ini bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Yuk coba lihat halaman 10 sampai 11. Di situ ada kegiatan pembelajaran. Nah, ketika anak-anak mendengarkan video ini, boleh sekalian dijawab kegiatan pembelajarannya. Tetapi nanti akan dibahas di Zoom. Oke? Sama misternya nanti akan dibahas di Zoom. Oke. Baik, bagian C, pengaruh iklim di Indonesia. Nah, apa sih pengaruh iklim di Indonesia ini? Saat musim kemarau, banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Apa saja manfaatnya musim kemarau? Petani bisa menanam padi, petani bisa menjemur padi, atau misalnya bisa menjemur garam, bisa menjemur ikan asin, manusia juga bisa menjemur pakaian, dan banyak hal dilakukan pada musim kemarau. Nelayan juga bisa menangkap ikan. Pengrajin-pengrajin kerupuk bisa menjemur kerupuknya sehingga cepat mengering dan dapat diproduksi. Ini adalah pengaruh iklim musim kemarau bagi manusia. Lalu, bagaimana dengan musim hujan? Nah, musim hujan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Petani bisa menanam pada musim hujan. Kalau musim kemarau, petani memanen. Nah, ya kan? Lalu nelayan. Banyak ikan yang berkembang biak itu pada musim hujan. Tetapi memang nelayan akan menangkap ikan pada musim kemarau. Pedagang. Nah, mereka akan menjual makanan-makanan yang hangat, yang panas. Nah, lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan saat musim hujan atau musim kemarau? Yuk kita perhatikan Kejadian pasal 8 ayat 22. Sama-sama kita baca ya. Kejadian pasal 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ah, ini dia ya. Kejadian pasal 8 ayat 22. Jadi tidak akan berhenti selama bumi masih ada. Nah, itu ya. Lalu apa sih artinya dari Kejadian 8 ayat 22 tadi? Artinya kita tidak bisa mencegah terjadinya musim hujan atau musim kemarau. Kita tidak bisa mencegahnya. Namun yang perlu kita lakukan adalah secara bijak mencari kegiatan yang cocok dilakukan pada musim tersebut. Mau itu musim hujan, mau itu musim kemarau, ayo kita cari kegiatan yang cocok. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan Allah menciptakan musim hujan dan kemarau agar keseimbangan alam itu bisa terjaga. Ya kan? Nah, baik, kita akan masuk dalam hal penutup di halaman 12. Apa yang menjadi penutup kita hari ini? Anak-anak akan refleksi, membuat sebuah puisi tentang keindahan Indonesia pada halaman 12. Jika tidak muat, boleh ditulis di notebook. Tapi ditulis ya, paling atas tanggal, lalu apa kegiatannya, baru tulis di bawahnya. Puisi tentang keindahan Indonesia. Oke? Oke. Any question? Oke. Jika kamu memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan nanti saat Zoom berlangsung. Sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.